Jadi ini salah satu ayat dalam Alkitab yang membuat LOF Channel yakin bahwa ada kekeliruan di dalamnya. LOF Channel membahas 3 pokok permasalahan, yakni logika, fakta, dan opini. Dari setiap video yang di-post, yang di-upload, yang diunggah dari LOF Channel memuat ketiga prinsip dasarnya, yakni logika, fakta, dan opini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku non-muslim khususnya yang beragama Kristen. Baik teman-teman, sahabat LOF Channel, jumpa lagi di materi kali ini. LOF Channel akan mengangkat satu materi, yakni bagaimana penciptaan langit dan bumi versi Alkitab. Oke teman-teman, mari kita lihat sama-sama dalam Alkitab. Pertama, dilihat dari kitab Kejadian ayat 1-5. Sebelum kita lanjut teman-teman, kitab Kejadian ini adalah kitab yang terdapat di Perjanjian Lama. Jadi, saya ulang bahwa di Alkitab itu atau di kitab saudara-saudari kita yang Kristen itu ada 2 perjanjian di dalamnya, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama itu termasuk di sini adalah kitab Kejadian. Baik, kita masuk di artinya. Ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutup samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiganya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat kelimanya, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi di sini di hari pertama Allah menciptakan itu, yang Dia ciptakan adalah siang dan malam. Jadi ada namanya gelap, ada terang yang diberi nama siang dan malam. Lanjut teman-teman di ayat selanjutnya, di Kejadian 1 ayat 6-8. Ayat 6-nya, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi teman-teman, di hari yang kedua di sini Allah menciptakan langit. Lanjut di Kejadian 1 ayat 9-13. Ayat ke-9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi.
Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Jadi teman-teman, tadi di hari kedua itu Allah membagi dua air itu, yang di atas cakrawala itu Allah menjadikan langit, dan di bawah cakrawala itu di hari ketiga Allah menjadikannya darat dan laut. Jadi mengumpulkan di suatu tempat air, itulah laut dan darat. Jadi awal mulanya itu hanya satu darat dan hanya satu lautan. Awal mula terbentuknya bumi. Dan selain itu di hari ketiga itu Allah juga ciptakan tumbuh-tumbuhan. Baik teman-teman, kita lanjut. Kejadian 1:14 sampai 19. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan Tuhan-Tuhan. Ayat ke-15-nya, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Jadi di sini teman-teman, di hari keempat Allah itu menciptakan bintang yang besar adalah matahari dan bintang yang kecil adalah bulan. Jadi matahari menguasai siang, bulan menguasai malam. Selain itu Allah menciptakan bintang-bintang. Kesemua yang diciptakannya ini semua disimpan di cakrawala. Baik teman-teman, kita lanjut. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Ayat 20-nya, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Jadi di hari kelima teman-teman, Allah baru menciptakan binatang laut dan menciptakan binatang yang terbang. Dalam hal ini burung ya. Penciptaan binatang. Di sini teman-teman, di hari yang kelima Allah menciptakan binatang-binatang laut dan darat. Baik teman-teman, kita lanjut. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, lanjut ke 31-nya. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28-nya, Allah memberkati mereka
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 31-nya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Baik teman-teman, kita lanjut. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Ayat 1-nya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2-nya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Pada ayat ke-4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi di sini teman-teman, di hari ke-7, jadi Allah menciptakan alam semesta itu dalam jangka 6 hari, 6 masa. Ya, 6 masa dia ciptakan beserta isinya. Jadi di hari yang ke-7 itu selesailah penciptaan alam semesta ini, termasuk bumi dan isinya. Jadi di hari ke-7 itu Allah mengatakan di sini bahwa dia mengkuduskan atau mensucikan hari yang ke-7 itu. Oke, lanjut teman-teman. Baik, kesimpulan dalam video kali ini teman-teman, kita lihat. Yang pertama itu, pada hari pertama Allah menciptakan siang dan malam, yang sudah kita bahas tadi ya. Lanjut, pada hari kedua Allah menciptakan langit. Yang ketiga, pada hari ketiga Allah menciptakan darat, laut, kemudian tumbuhan. Pada hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima Allah menciptakan binatang di laut dan di darat. Pada hari keenam Allah menciptakan manusia. Pada hari ketujuh Allah selesai menciptakan alam semesta, di antaranya di mana di dalamnya langit dan bumi beserta isinya. Sampai di sini teman-teman, menurut LOF Channel kayaknya ada yang ganjal teman-teman. Mohon maaf ya untuk saudara-saudariku non-muslim, khususnya Kristiani. Di penciptaan langit dan bumi ini, seperti yang LOF Channel analisis, sepertinya ada yang mengganjal. Kenapa teman-teman? Kita lihat ulang ya. Di hari pertama itu Allah menciptakan siang dan malam. Jadi ada gelap, ada terang. Ya, di sini ya. Di hari yang kedua Allah menciptakan langit. Di hari ketiganya Allah menciptakan darat, laut, kemudian tumbuhan. Jadi ciptakannya darat dan air, yang air dibuat dalam satu tempat. Jadi pertamanya itu darat satu, laut satu. Kemudian setelah itu di hari yang ketiga juga itu diciptakan tumbuhan. Sedangkan di hari yang keempat Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Secara logika teman-teman dan secara ilmu pengetahuan, tumbuhan itu memperoleh makanannya dari hasil fotosintesis dari matahari. Nah, di sini yang mengganjal teman-teman. LOF Channel di sini merasa terganjal di sini. Jadi ini salah satu ayat dalam Alkitab yang membuat LOF Channel yakin bahwa ada kekeliruan di dalamnya. Ini salah satu yang LOF Channel temukan, bahwa di sini ada kekeliruan di dalamnya. Karena ini mengingkari ilmu pengetahuan saat ini. Tumbuhan itu memperoleh makanannya dari fotosintesis. Sedangkan di sini dikatakan Allah itu menciptakannya di hari yang ketiga, sedangkan matahari diciptakan di hari yang keempat. Oke, ini barangkali teman-teman yang bisa LOF Channel berikan. Silakan teman-teman baik dari Islam untuk lebih mempelajari atau ada tafsiran sendiri. Silakan teman-teman. Untuk saudara-saudariku yang non-muslim khususnya Kristiani,
agar lebih mempelajari Alkitab. Karena ini yang saya temukan, LOF Channel temukan ada beberapa keganjilan. Oke, barangkali itu bisa memperkuat, memberikan edukasi dan menambah iman untuk saudara-saudariku yang muslim, dan juga memberikan edukasi pada saudara-saudariku yang non-muslim, khususnya Kristiani. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih menarik. Kita juga akan melihat penciptaan alam semesta menurut versi Al-Quran. Tunggu ya teman-teman di video selanjutnya.